Halo, saya dengan Yakub Sulfi Pratama. Ini adalah presentasi untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server, di mana jawabannya sudah ada di dalam presentasi ini. Yang pertama adalah konsep dasar FTP. Ini adalah protokol standar jaringan untuk mentransfer file antara klien dan server melalui jaringan TCP/IP menggunakan port 21 pada umumnya dan data port dinamis. Jadi modelnya adalah client server, mendukung mode aktif dan pasif. Jadi FTP sendiri adalah standar internet untuk mengirim file antara komputer klien pengguna atau dan server sebagai penyedia file, di mana prosesnya menggunakan dua koneksi terpisah. Yang pertama adalah control connection atau koneksi kontrol untuk mengirim perintah seperti login list dan get file. Di sini tetap terbuka selama sesi berlangsung secara konektivitas. Kemudian yang kedua adalah data connection, hanya untuk mentransfer isi file yang sebenarnya bersifat sementara dibuka saat file ditransfer, lalu langsung ditutup setelah selesai. Pemisahan ini mungkin pengguna bisa tetap mengirimkan perintah melalui control connection bahkan saat file transfer sedang berjalan di data connection. Kemudian eh, dari alur transfer berdasarkan gambar, langkah-langkah prosesnya, klien membuka koneksi kontrol ke server, melakukan proses autentikasi di mana harus login menggunakan username dan password server. Kemudian klien mengirim perintah transfer, get ataupun put. Kemudian server membuka koneksi data, transfer file terjadi, dan koneksi ditutup jadi non-persistent. Di mana tadi ada dua mode dari FTP, yaitu aktif dan pasif. Dari beberapa parameter dibuatkan matriks, yaitu dari inisiator koneksi data pada mode aktif adalah server, mode pasifnya adalah klien. Kemudian dari sisi keamanan, mode aktifnya adalah rentan firewall, mode pasifnya adalah firewall friendly. Kemudian untuk parameter port data, mode aktifnya adalah statis, mode pasifnya adalah dinamis. Parameter kompleksitas, mode aktifnya rendah, dan mode pasifnya sedang. Kemudian mengenai perbedaan antara web server dan Apache server, di mana web server sendiri adalah kategori dari aplikasi server yang mempunyai komponen utama untuk menangani permintaan dan respon atau uh, daripada protokol. Kemudian file system handlernya mengelola akses file secara statis, kemudian security modulnya mengelola SSL ataupun TLS dan autentikasi. Web server adalah istilah umum untuk perangkat lunak ataupun software atau perangkat keras ataupun hardware yang bertugas menerima permintaan dari klien, biasanya browser, melalui protokol HTTP ataupun HTTPS, dan mengirimkan kembali konten situs web seperti halaman HTML, gambar, dan file lainnya. Fungsi utamanya adalah menyimpan, memproses, dan mengirim file website ke pengguna internet. Nah, untuk Apache Web Server sendiri adalah bagian dari softwarenya itu sendiri, softwarenya server. Jadi solusi open source, ini juga bagian dari open source, di mana Apache HTTP server biasanya disebut dengan Apache. Kemudian eh, nama salah satu perangkat lunak server yang paling populer, banyak digunakan. Apache server digunakan oleh Apache Software Foundation yang bersifat open source dan gratis. Fungsi utamanya sama seperti web server pada umumnya, yaitu melayani permintaan konten web. Kelebihannya sangat fleksibel, stabil, dan memiliki banyak modul untuk menambah fungsional
dan didukung oleh komunitas yang besar, di mana global eh, website banyak menggunakan Apache. Dari sumber Witritech 2025 ada sekitar 43,5%. Kemudian penjelasan tentang Shell, di mana Shell adalah program yang berfungsi sebagai penerjemah antara user dan sistem operasi. Program ini memungkinkan untuk mengontrol komputer menggunakan perintah berbasis teks. Jadi dengan mengetikkan perintah dan Shell memberitahukan sistem operasi untuk menjalankan, ini juga dikenal sebagai CLI atau Command Line Interface. Jadi fungsi utamanya langsung mengeksekusi perintah secara langsung, scripting untuk otomatis, task, kemudian manajemen proses dan servis layanan. Beberapa shell populer seperti Bash, PowerShell yang ada di Windows, kemudian ZSH dan Fish. Selanjutnya mengenai file system. File system ini adalah struktur pengaturan penyimpanan organisasi dan pengambilan data, di mana file system adalah metode yang digunakan untuk sistem operasi untuk mengatur menemukan file di dalam perangkat penyimpanan seperti hard drive, SSD, ataupun USB. Pada dasarnya, ini adalah sistem pengarsipan digital yang menciptakan struktur folder dan file yang kita gunakan setiap hari. Tanpa file system, semua data hanya menjadi kumpulan informasi yang tidak teratur. Ada beberapa tipe dan ataupun jenis file system, ada NTFS, ada export, extension path, ada APFS, ada NFS. Kemudian tentang DACX, di mana ini dijelaskan tentang Disability Action Committee for X adalah sebuah aliansi bersejarah yang dibentuk pada tahun 1992, terdiri dari perusahaan teknologi besar seperti IBM, Sun Digital, universitas seperti MIT, dan para peneliti. Tujuan utamanya adalah untuk membangun fitur aksesibilitas seperti dukungan screen reader, pembesar layar, dan alat bantu mobilitas ke dalam X Windows System, yaitu platform antarmuka ataupun interface grafis yang menjadi standar untuk komputer workstation pada masa itu. Selanjutnya adalah studi literatur sistem operasi jaringan dan konfigurasi server. Di sini ada 3 jurnal yang sudah diringkas. Yang pertama adalah The Evolution of High-Scale Network Operating System. Ini dari DriveNet 2023. Masalah penelitian yaitu keterbatasan skalabilitas dalam arsitektur OS jaringan tradisional. Inovasinya adalah NOS Cloud Native, menggunakan microservice dalam kontainer untuk berbagai sumber daya terdistribusi. Hasilnya atau nilainya ada pengurangan 40% overhead operasional melalui otomatisasi, kemudian peningkatan efisiensi penskalaan dinamis, kemudian optimasi penggunaan sumber daya jaringan. Jadi ada 40% sekitar pengurangan overhead operasional, terdapat link referensi dari jurnal ini. Untuk jurnal yang kedua, yaitu Cyber Twin Based Cloud Native Network, eh, dirilis di Nanjing University 2023. Masalah penelitiannya adalah kompleksitas manajemen jaringan di lingkungan hybrid cloud. Inovasinya model cyber twin atau digital twinning untuk simulasi jaringan dan pengujian konfigurasi. Hasil deployment di sini 30% lebih cepat dan pengurangan kesalahan dalam perubahan konfigurasi, kemudian peningkatan keandalan jaringan hybrid. Dilampirkan juga untuk uh, referensinya. Kemudian yang ketiga adalah Zero Trust Security in Server Configuration. Ini dari IEEE Access 2024. Masalah penelitiannya adalah kerentanan dalam model keamanan server berbasis perimeter. Kemudian inovasinya adalah implementasi autentikasi berkelanjutan dan mikrosegmentasi dalam konfigurasi OS. Hasil atau nilai yang didapat adalah tingkat deteksi ancaman 92%,
Kemudian pengurangan permukaan serangan sebesar 65% dan peningkatan kepatuhan standar keamanan juga meningkat. Ini juga referensi dari Access Journal. Dilampirkan juga uh, pemodelan Zero Trust Security dalam konfigurasi server. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.